Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Rabu 11 Desember 2024. Sari berita, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 El Tari Kupang, Sti Nenotek mengimbau masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi yang dipicu oleh cuaca ekstrim. Kondisi Rumah Sakit Pratama Tanali di Kecamatan Wevaria yang rendah perhatian dari pemerintah untuk beroperasi, anggota Komisi 3 DPRD ND sarankan agar dialih fungsikan. Bersama saya Angela But, inilah berita selengkapnya. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 El Tari Kupang, Sti Nenotek mengimbau masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi yang dipicu oleh cuaca ekstrim. Laporan Lady Badin. Saat ini wilayah NTT beberapa wilayah mengalami cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim diakibatkan karena adanya bibit siklon tropis. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 El Tari Kupang, Sti Nenotek menyampaikan bahwa saat ini wilayah NTT sudah memasuki musim hujan yang berpotensi membawa hujan lebat disertai petir dan angin kencang, sehingga potensi bencana hidrometeorologi makin tinggi. Bencana hidrometeorologi Menurut Nenotek adalah bencana yang disebabkan oleh kondisi cuaca ekstrim seperti hujan deras, angin kencang, ataupun suhu ekstrim. Beberapa wilayah di NTT terutama yang terdampak oleh dua bibit siklon tropis yakni 93S dan 94S yang saat ini berada di sekitar wilayah NTT diperkirakan akan mengalami cuaca ekstrim. Bibit siklon ini mempengaruhi kondisi cuaca dengan hujan lebat yang terjadi di beberapa daerah seperti di Kabupaten Kupang, Kabupaten Flores Timur, hingga Manggarai Barat. Dampak dari bibit siklon ini sama wilayah gangguan tropis yang sudah meningkat menjadi bibit siklon tropis itu mengakibatkan cuaca ekstrim terutama hujan sedang sampai lebat di seluruh wilayah NTT, tapi kondisinya tidak bersamaan. Tapi kalau dia sudah meningkat menjadi siklon tropis itu akan ada angin kencang sama gelombang tinggi. Kita berharapnya jangan sampai jadi siklon tropis karena sangat berbahaya kalau sampai menjadi siklon tropis seperti tahun 2021 kita rasakan sendiri siklon tropis Seroja di Kupang itu hujan lebat ditambah dengan angin kencang dan gelombang tinggi. Nenotek juga menjelaskan bahwa potensi cuaca ekstrem ini bisa berlangsung hingga puncak musim hujan pada Januari hingga Februari 2025. Selama periode tersebut, NTT berpotensi menghadapi hujan dengan durasi yang lebih lama yang bisa menyebabkan banjir, tanah longsor, dan banjir bandang. Nenotek mengingatkan masyarakat untuk selalu memperbarui informasi cuaca dari BMKG, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah rawan bencana seperti di pesisir, lereng gunung, dan kawasan perkotaan. Selain itu, ia pun menyarankan untuk mengantisipasi pohon-pohon dengan ranting lebar yang dapat tumbang jika terjadi angin kencang. Wilayah NTT hampir sebagian besar wilayahnya sudah memasuki musim hujan di akhir November sama awal Desember ini. Pada saat puncak musim hujannya nanti Januari Februari, di akhir Januari awal Februari itu lebih waspada lagi terhadap bencana hidrometeorologi yang bisa menyebabkan banjir, tanah longsor, banjir bandang. Itu yang harus kita antisipasi. BMKG juga menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh bencana hidrometeorologi ini, mengingat musim hujan baru saja dimulai dan puncaknya diperkirakan akan terjadi pada awal tahun depan. RRI ND Lady Badin melaporkan. Kabupaten Ngada kini mengalami musim penghujan dengan intensitas curah hujan yang tinggi sehingga masyarakat diminta untuk mewaspadai bencana alam berupa potensi banjir dan tanah longsor yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Selengkapnya Ferry Soom melaporkan.
Hampir sebulan penuh Kabupaten Ngada mulai mengalami hujan lebat disertai angin kencang. Pemda Ngada melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah meminta agar masyarakat mewaspadai potensi bencana alam termasuk banjir maupun longsor yang sering terjadi. Beberapa kecamatan diantaranya Kecamatan Kulewaraya, Jerebu, Aimere, dan Volomeze sudah dipetakan untuk lebih meningkatkan kewaspadaan dan selalu siaga untuk menghindari lokasi rawan bencana di saat hujan lebat dan angin kencang terjadi. Intensitas hujan yang bisa terjadi seharian penuh di samping menghambat aktivitas masyarakat juga berpotensi menjadi musibah sehingga diperlukan koordinasi bersama lintas instansi untuk mengingatkan warga agar tidak beraktivitas di lokasi yang rawan bencana maupun melakukan perjalanan di saat hujan lebat yang disertai angin kencang. Kepala BPBD Kabupaten Ngada, Emmanuel Kora, mengatakan bahwa sudah ada indikasi musibah yang terjadi akibat cuaca buruk yang terjadi di Kabupaten Ngada, sehingga sangat penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan di saat cuaca buruk terjadi. Tenaga teknis dari kantor ini sudah menuju ke lokasi untuk melakukan kaji cepat di lapangan dan selanjutnya akan dibuatkan kartu pendapat untuk penanganan. Terkait dengan cuaca ekstrim atau memasuki musim hujan tahun 2024-2025, Pemda Ngada melalui BPBD kami sudah memberikan informasi kepada masyarakat untuk selalu waspada. Kepala BPBD Kabupaten Ngada sangat berharap partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga keselamatan diri sendiri dengan menjauhi lokasi rawan bencana agar tidak menimbulkan korban jiwa maupun kerugian material lainnya hingga musim penghujan dan cuaca buruk berakhir. RRI Endeveri Soo melaporkan. Kondisi Rumah Sakit Pratama Tanali di Kecamatan Wewaria yang hendak perhatian dari pemerintah untuk beroperasi, anggota Komisi 3 DPRD ND sarankan agar dialih fungsikan. Laporan Rosa Dalima. Pernyataan ini disampaikan anggota Komisi 3 DPRD ND Vincent Sango melalui forum rapat dengar pendapat antara Komisi 3 DPRD ND dengan Dinas Kesehatan dan Badan Usaha Milik Daerah RSUD ND pada Jumat pekan lalu. Vincent kemukakan misi mulia kehadiran Rumah Sakit Pratama Tanali di Utara ND oleh pemerintahan Insinyur Marcel Petu untuk kemudahan pembangunan sektor kesehatan bagi masyarakat di wilayah utara Kabupaten ND. Menurutnya, fakta yang terjadi saat ini di Rumah Sakit Tanali, fasilitas pendukung belum memadai, ketersediaan tenaga kesehatan terutama dokter, perawat juga belum terpenuhi, menempatkan posisi Rumah Sakit Tanali hanya sebuah gedung megah yang minim fungsinya untuk kebaikan dan kemajuan bagi masyarakat. Dia menyarankan agar fungsinya dialihkan untuk mendukung kepentingan masyarakat dan daerah dengan menjadikannya gedung kos-kosan. Kurang mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah Kabupaten ND terhadap Rumah Sakit Pratama Tanali yang telah dibangun dengan anggaran begitu besar, maka daripada membiarkan gedung dan fasilitas terbengkalai dan bahkan terancam mubazir yang kemudian menimbulkan kerugian bagi daerah dan negara, maka kami usulkan agar gedung yang ada dialih fungsikan untuk penginapan bagi masyarakat umum seperti kos-kosan supaya ada penambahan dari sisi ekonomi, peningkatan pendapatan asli daerah bagi pemanfaatan untuk rakyat dan daerah Kabupaten ND ini. Menurut Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini, dengan mengalihkan fungsi tentu akan banyak masyarakat yang sewa pakai menjadi tempat tinggal. Tentunya daerah akan menerima keuntungan secara ekonomi dan PAD Kabupaten ND dengan sendirinya bertambah. RRI ND Rosa Dalima melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Puluhan kontraktor di ND mendatangi kantor DPRD ND. Mereka mengadu terkait paket pekerjaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten ND yang sudah selesai dikerjakan namun belum dicairkan keuangan oleh pemerintah daerah ND. Laporan Rovinus Wula.
Kedatangan para kontraktor diterima oleh Wakil Ketua DPRD ND Yanus Waro dan Agustinus Wadi, Ketua Komisi 3 DPRD ND Muhammad Orba dan sejumlah anggota DPRD ND. Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan di ruang rapat gabungan Komisi DPRD ND. Para kontraktor menyebutkan mereka datang mengadu ke lembaga DPRD ND guna mempertanyakan paket pekerjaan pada kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten ND yang belum dicairkan keuangan. Para kontraktor mengakui sudah menyelesaikan pekerjaan atau melakukan PHO. Kejadian ini baru terjadi di ND sebagaimana rekanan sudah menjalankan tugas atau kewajiban, namun hingga saat ini pemerintah belum melakukan pencairan. Antonius Senda, Direktur CV Obama saat pertemuan mengatakan berdasarkan pengalaman setelah berkontrak dalam sebuah pekerjaan bahwa saat membuka baik dalam dokumen kontrak maupun dalam dokumen pencairan keuangan mulai dari 25% sampai selesai yang berkompeten melakukan tanda tangan dokumen tersebut yakni pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta pejabat pembuat komitmen. Ia menjelaskan kenapa saat ini ramai membicarakan tentang rekomendasi, bahkan harus ada rekomendasi inspektorat, sementara paket pekerjaan sudah selesai dikerjakan tetapi keuangan belum dibayar. Jadi dengan adanya hal ini kami melihatnya bahwa pemerintahan Kabupaten ND ini telah mengada-ada dengan berbagai persyaratan untuk membohongi kami para kontraktor. Padahal kami para kontraktor ini punya kontribusi besar terhadap jalannya pemerintah Kabupaten ND. Contoh kasusnya, kami sudah PHO, ketika kami mau mengajukan pencairan, kami sudah diwajibkan bayar golongan galian C. Jadi uang kami itu sudah bayar, sudah punya kontribusi untuk pemerintah Kabupaten ND ini. Menurut Antonius bahwa pemerintah Kabupaten ND telah mengada-ngada dengan berbagai persyaratan untuk membohongi para kontraktor. Antonius meminta DPRD ND sebagai fungsi pengawasan dapat memanggil para pejabat yang berkompeten untuk proses pencairan keuangan atas semua paket pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan. Menyikapi atas persoalan yang dihadapi para kontraktor, anggota DPRD ND dari fraksi PKB Nikolaus Puka dalam rapat dengar pendapat pada Senin 9 Desember 2024 mengatakan persoalan yang dihadapi para kontraktor telah dibicarakan baik dalam rapat dengar pendapat. Jangan sampai kesalahan yang terindikasi dilakukan oleh Pemda ND menjadi seolah-olah tingkat lemah DPRD ND dalam merespon aspirasi masyarakat. Ia menegaskan ketika persoalan terus dibicarakan dan belum menuai solusi yang diharapkan, DPRD ND perlu membentuk pansus guna melakukan kerja-kerja untuk melakukan identifikasi hingga menemukan akar persoalan yang kemudian dapat mengeluarkan rekomendasi untuk menindaklanjuti ketika menemukan ada persoalan seperti yang dihadapi para kontraktor saat ini. Ini yang bisa kita lakukan saat ini sebagai solusi, dan untuk mengisi waktu-waktu yang masih menunggu kerja-kerja ini, pihak DPRD secara lembaga dengan tupoksi kewenangan yang ada pada anggota DPR dan lembaga bisa melakukan kerja-kerja koordinasi pengawasan dan untuk terus dilakukan dari waktu ke waktu dengan pihak Pemda ND untuk secepatnya kita bisa mencarikan solusi. Artinya konsekuensi terburuk yang bisa dilakukan adalah bisa melakukan gugatan kepentingan ini, gugatan prestasi atau ingkar janji, dan bisa saja ada indikasi penggelapan uang bapak-bapak, ini bisa dibawa ke ranah pidana. Niko Buka mengatakan persoalan ini bisa saja merembes ke ruang pidana ketika terjadi temuan dalam kerja-kerja pansus. Ia menegaskan sampai saat ini belum dibayar, ada indikasi kuat penggelapan uang para kontraktor. Niko mengatakan ketika tidak terjadi pembayaran sebagaimana waktu yang telah disepakati, hal ini telah terjadi wan prestasi yang artinya ada pihak yang tidak menepati janji sesuai kesepakatan. Jika ini terjadi, bisa dibawa ke dalam ranah pengadilan negeri secara perdata untuk mengakomodir persoalan yang dihadapi para kontraktor. RRI Enderovinus Fula melaporkan. Sebagai penghasil kopi terbaik di Flores, Nusa Tenggara Timur, Desa Wejang Mali, Kecamatan Lambaleda Timur, Kabupaten Manggarai Timur terus berkomitmen untuk menjaga kualitas dan mutu kopi yang dihasilkan. Laporan Suimam.
Kepala Desa Wejang Mali, Donatus Berto, Selasa 10 Desember 2024 mengatakan pihaknya aktif mendorong para petani di wilayahnya untuk merawat tanaman kopi dengan baik agar tetap dapat bersaing di pasar global. Dijelaskan, upaya tersebut melibatkan sejumlah langkah penting seperti pemupukan yang tepat, budidaya yang baik, serta rehabilitasi tanaman kopi yang sudah mulai tidak produktif, dan juga pentingnya penyulaman tanaman baru untuk menggantikan tanaman kopi yang sudah tua atau rusak. Dengan perawatan yang optimal, diharapkan kopi dari Wejang Mali tetap memiliki cita rasa yang khas dan kualitas yang terjaga, serta dapat memberikan hasil yang maksimal bagi para petani. Berto juga mengajak petani di Desa Wejang Mali untuk lebih memahami pentingnya perawatan tanaman kopi agar tidak hanya meningkatkan kualitas produk, tetapi juga mendongkrak kesejahteraan petani kopi. Melalui penyuluhan dan pelatihan yang rutin, para petani diharapkan dapat menerapkan teknik-teknik yang lebih modern dalam budidaya kopi. Dengan itu juga salah satu mendorong petani juga terus memberi bagaimana cara proses kopi yang baik, budidaya sampai dengan proses pengolahannya. Mungkin dari pemerintah desa untuk kedepannya terus melatih bagaimana standar SOP kopi yang bermutu itu mulai dari cara pemetikannya sampai dengan proses pengolahannya yang baik. Itu mungkin terus didorong oleh pemerintah desa. Semuanya itu dalam bentuk pada BUMDes. BUMDes nanti yang bisa gerakan seperti apa gambaran untuk kemajuan di sektor kopi untuk di Desa Wejang Mali dan untuk Solo Raya ini. Ditambahkan, dengan perhatian dan dukungan yang terus diberikan oleh kepala desa dan pihak terkait, diharapkan kopi dari Wejang Mali dapat terus mempertahankan reputasinya sebagai salah satu kopi terbaik di Flores NTT. Kita beralih ke informasi lainnya, sebanyak 10 atlet renang dari Bira Merah Swimming Club asal Kabupaten Ende diberangkatkan menuju Kupang untuk mengikuti lomba renang yang diikuti oleh pelajar dan mahasiswa seprovinsi Nusa Tenggara Timur. Laporan Nikolaus Makumeli. Adapun 10 atlet renang dari klub renang Bira Merah diberangkatkan pada Senin 9 Desember 2024. Kepada RRI, Ketua Bira Merah Swimming Club, Benediktus Ndolo menuturkan bahwa ke-10 atlet renang yang diutus untuk mengikuti lomba renang di Kupang semuanya kategori pemula. Ditambahkan bahwa ke-10 atlet yang diberangkatkan didampingi oleh 2 pelatih serta 1 ofisial. Dirinya berharap kepada pemimpin Kabupaten Ende yang baru kiranya memperhatikan kemajuan olahraga di Kabupaten Ende, khususnya renang, dengan menyiapkan fasilitas yang memadai sehingga dapat mencetak atlet yang berkualitas. Dirinya menuturkan bahwa kolam renang yang tersedia saat ini belum sesuai standar yang seharusnya, yakni 50 meter hingga 100 meter. Oleh sebab itu, dirinya sangat mengharapkan kepada pemimpin yang baru di Kabupaten Ende untuk memperbaiki fasilitas kolam renang tersebut agar sesuai dengan standar ukurannya. Harapan kami ya, para atlet ini bisa memperbaiki detik atau waktu yang mereka selama ini latihan lebih baik lagi daripada yang sebelumnya. Terus harapan kami juga untuk pemerintah yang baru, untuk Pak Dedo mungkin bisa mempraktikkan kolam renang yang ada di ND. Karena kolam yang ada saat ini ada belum standar, baru masih 25 meter. Yang standar itu kurang lebih 50 meter sampai 100 meter. Jadi itu untuk pemerintah yang baru kita mengharapkan untuk perhatikan kolam renang karena para pelajar khususnya di Kabupaten Ende ini sangat berminat dalam olahraga renang ini. Sementara itu, salah satu badan pengurus Bira Merah Swimming Club, Maria Asumta, mengharapkan kepada Gubernur NTT yang baru serta Bupati dan Wakil Bupati Ende yang terpilih untuk memberikan perhatian yang khusus di bidang olahraga renang dengan mengembangkan fasilitas kolam bertaraf nasional sehingga Kabupaten Ende menjadi pusat latihan renang bagi para atlet di seluruh daratan Flores. Mudah-mudahan dengan pemerintahan yang baru, Gubernur dan Bupati, untuk 5 tahun ke depan ini kami mendapatkan perhatian dari pemerintah untuk mengembangkan, meningkatkan kolam renang menjadi taraf nasional. Dan mudah-mudahan Ende menjadi pusat latihan seluruh daratan Flores. Karena 3 hari lalu ada dari Nakageo yang telepon mau ikut les renang yang dimuat dengan pickup 10 orang latihan ke Ende. Nah itu yang membuat kita menjadi semangat supaya olahraga renang di NTT kita bisa maju. Adapun lomba renang jarak 50 meter dan 100 meter gaya dada serta gaya bebas antar pelajar dan mahasiswa tersebut diselenggarakan pada 13 Desember 2024 dalam rangka hari ulang tahun Hiu Kupang Swimming Club yang ke-12. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan.
Pendengar RRI, demikian kami sampaikan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Rabu 11 Desember 2024. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Angela Labut mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.